bis. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, aku bahagia. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dengan Dini pada pelajaran PAI. Hari ini pelajaran PAI-nya adalah Tari Islam. Dan insya Allah hari ini kita akan PH. Semoga Allah akan memudahkan kita dalam mengerjakan PH. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, agar Allah membimbing kita dan memudahkan kita. Ya, angkat tangannya dan ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan pada pembahasan materi tentang tari Islam, sebaiknya kita bertajun dulu ya. Oke? Halo, assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi dengan saya. Tapi kali ini saya tidak akan menceritakan atau menjelaskan tentang suatu pelajaran. Nanti kita akan bertajun dengan cara tebak-tebakan. Tebak ya teman-teman. Tebakan yang pertama. Bila malam aku ada di tengah, dan bila siang tidak ada aku. Laki-laki tanpa aku jadi aki-aki. Siapakah aku? Jawabannya adalah huruf L. Tebakan yang kedua. Bila di ibu ada aku, bila di air aku ada di tengah, di bapak tidak ada aku. Siapakah aku? Jawabannya adalah huruf I. Sekarang soal matematika. Hitung ya. Berapa hasilnya? 2 dikali 3 ditambah 4 dibagi 1 dikali 6 ditambah 7 dibagi 8 tambah 9 dibagi 10 dikali 0 ditambah 10 dibagi 5. Berapa ya hasilnya? Hasilnya adalah 2, karena angka yang di dalam kurung itu dikalikan 0. Berapapun angka yang dikalikan 0, hasilnya 0 ditambah 10 dibagi 5 sama dengan 2. Kita sudahi dulu ya tebak-tebakan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah sudah semangat kan? Nah, selanjutnya mari kita ikuti penjelasan ulangan, yaitu materi tentang dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi dan as-sabiqunal awwalun. Silakan. Baik, mari kita mulai materi mereview tentang dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Artinya, hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Nah, itulah surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Nah, ketika Rasulullah SAW menerima wahyu itu, maka mulailah Rasulullah berdakwah tapi secara sembunyi-sembunyi di Mekah. Kenapa? Pada waktu itu zaman jahiliyah, para penduduk Mekah mereka melakukan berbagai kemaksiatan. Anak-anaknya dibunuh, menyembah patung, menyembah hewan, menyembah pohon. Dulu masih ingat kan waktu dulu kelas 1, yaitu
penduduk Mekah mempunyai 3 patung, yaitu Lata, Uzza, dan Manat. Nah, mereka menyembah itu minta apa-apa sama mereka, padahal itu adalah suatu kemusyrikan. Maka Allah memerintahkan untuk meluruskan kemaksiatan dan menyelamatkan mereka dari kehidupan di dunia dan akhirat. Nah, makanya ajaran yang pertama disampaikan oleh Nabi Muhammad waktu itu adalah ajaran ketauhidan. Apa sih ketauhidan? Yaitu mengesahkan Allah, bahwa yang layak disembah itu adalah Allah. Esa itu artinya satu, Allah itu adalah satu, maka yang layak disembah adalah Allah. Nah, pada waktu itu Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang pertama didakwahin adalah keluarganya, baru sahabatnya. Ada rumahnya yaitu rumah di Mekah, rumahnya Arkam bin Abi Al-Arkam. Rumah itu adalah tempat Nabi Muhammad memberikan nasihat dan memberikan pencerahan-pencerahan kepada para sahabat untuk memperoleh ajaran Islam dan berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu selama 3 tahun. Kenapa Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Karena dikhawatirkan penduduk Mekah belum menerima, dan malah Nabi Muhammad yang bukan menerima dakwahnya malah mau dibunuh. Nah, demikian sekilas penjelasannya. Insya Allah bisa dipahami ya anak-anak ya. Oke. Meningkat kepada materi selanjutnya itu bab 2 mengenai as-sabiqunal awwalun. Apa sih as-sabiqunal awwalun? As-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang pertama masuk Islam, orang-orang yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad berdakwah, orang-orang inilah yang beriman kepada Nabi Muhammad. Yang pertama adalah Khadijah, istri beliau, mengimani Nabi Muhammad dan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang rasul, dan mereka mengimani dan masuk Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu adalah putra dari pamannya, yaitu anaknya Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini adalah menantu dari Nabi Muhammad, yaitu suaminya Siti Fatimah. Kemudian disusul dengan Zaid bin Harisa. Zaid bin Harisa adalah seorang budak dan kemudian dijadikan anak angkat oleh Nabi Muhammad. Lalu dilanjutkan, kemudian Nabi Muhammad mendakwahi sahabatnya yaitu Abu Bakar bin Quhafah. Dari Abu Bakar inilah banyak para sahabat yang beriman kepada Nabi Muhammad. Dan Abu Bakar bin Quhafah ini beliau selalu membenarkan perkataan Rasulullah, sehingga beliau diberi gelar yaitu As-Siddiq, yaitu yang artinya jujur, yang selalu membenarkan Nabi Muhammad. Dan Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar bin Quhafah ini beliau mengajak Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya, yang terkenal kaya raya, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Arkan bin Abi Al-Arkam, Fatimah binti Khattab, yaitu adiknya Umar bin Khattab, dan Sa'ad bin Zaid al-Adawi. Nah, itulah para as-sabiqunal awwalin, yaitu orang-orang yang pertama beriman dan masuk Islam. Maka Allah ridho kepada mereka, sehingga Allah menurunkan surat Al-Taubah ayat 100. Ada penggalan suratnya berbunyi seperti ini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum wa radu an wa adalahum jannah. Artinya Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga. Surganya bukan satu loh, surga banyak. Nah, tapi kita memang bukan orang as-sabiqunal awwalun. Tetapi jika kita mengikuti orang-orang as-sabiqunal awwalun, kita pun berhak mendapatkan surganya Allah. Nah,
demikian sekilas uraian dari Bu Guru, semoga bisa dipahami dan nanti mengucapkan PH-nya dengan mudah. Oke, sekian dari Bu Guru. Terima kasih. Demikian tadi penjelasan dari Bu Guru. Semoga kalian mudah memahaminya dan menyimaknya dengan baik sehingga ketika kalian mengerjakan PH dimudahkan. Banyak berdoa kepada Allah dan memohon perlindungan selalu kepada Allah. Semoga Allah selalu melindungi kita senantiasa dan memudahkan segala urusan kita. Sebentar lagi kita PTS, mohon banyak belajar dan banyak memohon kepada Allah agar dimudahkan ketika kita mengerjakan PTS. Jangan lupa mengerjakan pembiasaan-pembiasaan di rumah seperti open password, salat duha, tadarus, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita tutup pertemuan ini dengan doa penutup majelis dan disempurnakan dengan hamdalah. Mari kita angkat tangannya, ucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Guru. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.